Salam jumpa. Semoga sobat dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan mengisahkan satria dari Sulawesi yang ceritanya hampir menyerupai tokoh pewayangan Adipati Karna, Arum Palaka. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai leluhur tangguh, salah satunya dari Sulawesi. Pulau yang melahirkan banyak para satria pemberani. Arum Palaka adalah di antaranya, putra Bugis yang saat itu paling disegani oleh para penguasa Nusantara. Keduanya berjuang demi kehormatan, rasa senasib, dan berjuang atas kepercayaan diri untuk merubah kehidupan lebih baik berdasar tingkah laku. Ketiga hal yang kemudian menjadi watak tradisi kultur manusia Bugis hingga kini. Dalam kisah Mahabharata, Pandawa adalah simbol dari kebaikan, dan Kurawa dari keburukan. Masing-masing pihak memiliki satria dan pasangan musuhnya masing-masing. Di antaranya Adipati Karna, seorang anak terbuang yang menjadi Raja Angga setelah diangkat oleh Duryudana. Dan posisinya melawan Pandawa serta ingin sekali membunuh Arjuna. Sebenarnya, Adipati Karna adalah kakak tertua dari Pandawa yang lahir dari Dewi Kunti, tetapi karena bukan dari ayah Pandu melainkan anak dari Batara Surya. Mengapa demikian? Karena rasa penasaran, Dewi Kunti mencoba pemberian mantra gaib oleh Resi Durwasa untuk memanggil siapapun dewa yang dikehendaki, dan dewa yang dipanggil akan memberinya anak. Muncullah Batara Surya. Akhirnya memberi anak pada Kunti, yang dilahirkan lewat telinga, dan dinamakan Karna. Kunti merasa malu memiliki anak di luar nikah, walaupun itu anak dari Batara Surya. Kemudian Kunti membuang bayi Karna dengan dihanyutkan ke sungai. Bayi Karna yang malang itu akhirnya ditemukan oleh kusir kuda Adirata dan dipelihara istrinya Rada. Karna tumbuh menjadi anak yang haus akan pengetahuan. Namun, sebagai manusia yang berada di kasta rendah, tak jarang dalam mencari ilmu itu karena secara sembunyi-sembunyi mempelajarinya. Salah satunya ilmu kepandaian yang diajarkan Dorna kepada Pandawa dan Kurawa. Satu ketika, Dorna menguji kemampuan murid-muridnya dengan mengadakan berbagai keahlian antara anak Pandawa dan Kurawa. Kurawa selalu kalah. Dan pada pertandingan memanah Arjuna yang paling unggul. Karna kemudian mengajukan diri sebagai penantang Arjuna. Namun, dalam kejadian ini karena dipermalukan dihina Arjuna dan Bima, karena tidak pantas ikut pertandingan disebabkan bukan dari kasta ksatria. Karena hanya putra seorang kusir berkasta sudra rendah. Karena begitu dendam dengan peristiwa ini. Penghinaan para Pandawa terhadap Karna justru berbanding terbalik dengan sikap Duryudana, karena dihargai Duryudana sebagai ksatria dan mengakui kehebatannya. Duryudana mengangkat Karna sebagai Raja Angga. Kebaikan Duryudana dibalas Karna dengan kesetiaannya berpihak pada Kurawa. Perseteruan Pandawa-Kurawa pada akhirnya harus diselesaikan perang saudara Bratayuda. Dewi Kunti sebagai ibu para Pandawa, dan Karna yang di pihak Kurawa, kemudian menemui Karna untuk meminta maaf atas dosa terhadap Karna. Agar putra-putranya tidak saling berperang. Karna memaafkan Ibu Kunti, serta berjanji tidak akan membunuh adik-adiknya di Pandawa. Namun karena menolak ajakan ibunya dan tetap sebagai ksatria yang teguh pada kesetiaan, sifat satria adalah tidak bermuka dua, tan wolawali, pantang menelan ludah kembali. Karena seperti Bisma, posisinya di pihak Kurawa hanya takdir pemberi jalan untuk kemenangan kebenaran. Perang Bratayuda pun terjadi. Karna menepati janji dengan tidak membunuh adik-adik Pandawanya. Adipati Karna menemui ajalnya dengan sikap kurang satria Arjuna yang memanah Karna dalam posisi membenarkan roda kereta yang terperosok. Karna gugur tetap sebagai ksatria, mengakhiri ketidakadilan penerapan nilai-nilai satria dan takdir kutukan yang tidak semestinya. Sosoknya yang dianggap salah, justru memiliki nilai kebenaran sejati yang tak dimiliki Pandawa. Arum Palaka adalah putra dari Matinroe RI Bukaka, Raja Bone ke-13. Saat ayahnya menjadi Raja Bone Kerajaan Goa menaklukkan Kerajaan Bone, Arum Palaka, ayah beserta keluarganya dibawa ke Makassar menjadi tahanan dan diperlakukan seperti budak.
Perbudakan adalah hal mutlak bagi yang kalah perang, terlebih perdagangan budak marak kala itu dan Makassar sebagai pemasok utama perdagangan budak. Berjalannya waktu, Arum Palaka menaruh dendam kepada Sultan Hasanuddin, Raja Goa yang naik tahta pada 1653. Arum Palaka tidak terima perlakuan kerja paksa oleh Sultan terhadap orang Bugis Bone untuk menggali parit di sepanjang pelabuhan Makassar. Arum Palaka mempunyai niat membara untuk membebaskan rakyatnya yang dipekerjakan secara paksa layaknya budak. Pada tahun 1660, Arum Palaka dibantu beberapa mantan petinggi Kesultanan Bone yang masih setia menyerang Goa untuk pertama kali. Arum Palaka berhasil membebaskan orang-orang Bone yang dipekerjakan paksa. Strategi selanjutnya, Arum Palaka mundur ke Buton. Untuk menyerang total Goa amatlah sulit karena armada militer Goa masih terlalu kuat, bahkan membuatnya kian terdesak. Bersamaan dengan itu, Belanda menawarkan bantuan. Tawaran itu bagi Arum Palaka sangat dilematis. Namun tidak ada pilihan lain. Bagi Arum Palaka, VOC adalah kekuatan di Sulawesi Selatan tapi bukan pemilik Sulawesi Selatan. Pada tahun 1663, Arum Palaka dengan pasukannya menuju Batavia, untuk menindaklanjuti hubungannya dengan VOC. Bergabungnya Arum Palaka menjadi kunci sukses VOC kala itu. Arum Palaka bersama Spelman dan Kapitan Jonker Ambon sangat disegani. Selama 3 tahun bekerja sama dengan VOC, kekacauan di beberapa wilayah dudukan VOC, dapat ditaklukkan Arum Palaka. Arum Palaka menjadi sangat berarti bagi VOC. Arum Palaka mempunyai daya tawar tinggi dan bukan hamba VOC. Akhirnya pada tahun 1666, pasukan Arum Palaka dan VOC dari Batavia menuju Goa, berperang melawan Sultan Hasanuddin. Dan terjadilah pertempuran yang dahsyat di Goa pada akhirnya tanggal 18 November 1667 Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang menandai kemenangan VOC dan Arum Palaka. Bone kembali menjadi merdeka dari kerajaan Goa. Dan tahun 1672 Arum Palaka dinobatkan sebagai Sultan Bone. Cita-citanya tercapai. 24 tahun kepemimpinannya Bone mencapai puncak kejayaan. Demikianlah kisah Arum Palaka. Dalam anggapan umum sejarah, Arum Palaka dicap sebagai pengkhianat karena berpihak pada penjajah Belanda, dan mengidentifikasi Sultan Hasanuddin Goa sebagai pahlawan besar. Namun sebagian masyarakat Bone menganggap Arum Palaka sebagai leluhur yang berjasa besar. Terlepas dari itu semua, sejarah adalah konteks masa lalu. Dan bangsa Indonesia bangga terhadap ketangguhan keduanya. Arum Palaka dan Sultan Hasanuddin. Seperti simbol pewayangan dalam kisah Adipati Karna. Manusia mempunyai kompleksitas. Mampu berbuat kebaikan dalam anggapan keburukan, begitupun sebaliknya. Semoga bermanfaat. Salam.